صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إليه سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dalala ila al khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha bi yadihi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu ya fattah ya alim افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك عزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat segenap jamaah Majelis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa benar-benar kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita dengan amal saleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara amal saleh yang Allah sangat cinta adalah menghadiri majelis ilmu. Kajian ilmu kita pada malam ini adalah kajian faraid ya, ilmu faraid, ilmu tentang bab waris. Terakhir kita membahas tentang orang yang mendapat setengah. Saya ulang sekali lagi. Ini akan berhubungan terus ya. Sekali salah tersalah semua. Orang yang mendapat setengah ada 5. Yang pertama suami, syaratnya 1 ya, mayit nggak punya anak ya. Kalau mayit punya anak, suami nggak jadi setengah, tapi jadi berapa? 1/4. Anak di sini maksudnya anak laki maupun perempuan ataupun cucu. Ya, misalnya ada cucunya, anaknya meninggal cuma ada cucunya, nah, itu namanya anak juga tuh ya, nggak boleh punya far'un waris. Kalau ada far'un waris maka suami nggak jadi setengah, dapat 1/4 ya, syarat pertama. Nomor 2 yang dapat setengah anak perempuan, karena dia nomor 2 syaratnya 2. Yang pertama ya, tidak punya mu'assib. Anak perempuan kalau punya mu'assib maka dia nggak jadi dapat setengah, tapi dapat asobah. Siapa muasibnya? Anak laki-laki. Nah, kalau ada mayit punya anak perempuan sama laki-laki, ya berarti anak laki sama anak perempuan semua jadi asobah. Nah kalau asobah nggak bagi 2, lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki dapat 2/1.
perempuan 1, laki dapat 2. Ya. Syarat kedua, anak perempuan nggak boleh punya mumatsil. Mumatsil itu orang yang sama dia. Siapa? Yaitu anak perempuan lagi. Berarti anak perempuan nggak cuma 1. Ya, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kalau anak perempuan lebih dari 1, maka anak perempuan itu dapat 2/3 dibagi jumlah berapa anak perempuan itu. Ya, 2/3 anaknya 3 bagi 3, 2/3 anaknya 10 bagi 10 gitu. Ya, tergantung jumlah anak perempuan yang ada. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga yang dapat setengah, cucu perempuan. Cucu perempuan. Ya, dengan syarat berapa? 3. Syarat yang pertama, mayit nggak boleh punya waladus sulbin atau far'un waris yang lebih dekat dibandingkan dia. Kalau cucu masih mayit punya cucu perempuan, tapi dari anak laki ya, cucu perempuan dari anak laki. Kalau dari anak perempuan nggak dapat. Ya, ternyata mayit masih punya anak. Nah, kalau mayit masih punya anak, kalau anak mayit laki-laki, maka cucu perempuan nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau mayit punya anak perempuan, nggak punya anak laki, sama cucu perempuan dari anak laki, ya, maka lihat ada berapa anak perempuannya. Kalau anak perempuan ada 1, maka anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6. Tapi kalau mayit anak perempuannya lebih dari 1, ya, lebih dari 1, 2, 3, 4, maka anak perempuan yang jumlahnya 2, yang jumlahnya lebih dari 1 dapat 2/3, cucu perempuan nggak dapat apa-apa, kecuali ada akhun mubarak, saudara yang diberkahi. Siapa itu saudara yang diberkahi? Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, sama-sama cucu, cuma dia cucu perempuan dari anak laki, ini cucu laki dari anak laki. Bisa saudaranya, saudara ya, satu bapak satu ibu, bisa juga beda bapak. Ya, bapaknya cucu ini misalnya saya punya anak perempuan, abang saya punya anak perempuan. Nah kan abang saya punya anak laki-laki. Nah ini kan sama-sama cucu nih, anak saya sama anak Bang Fauzan sama-sama cucu kalau ditarik ke bapak saya. Ya, cuma bedanya yang Bang Fauzan cucu laki dari anak laki, kalau saya cucu perempuan dari anak laki. Ini kalau seandainya mayit punya anak perempuan 2 atau lebih, maka anak perempuan dapat 2/3, cucu perempuan aslinya nggak dapat, cuma gara-gara ada cucu yang laki-laki, maka dia jadi asobah, sisa. Dan kalau sisa, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, jadi cucu laki itu nggak harus saudara dia kandung, nggak, bisa jadi dari sepupunya dia, pangkatnya sama-sama cucu. Paham ini? Bisa dipahami? Udah ya, kemarin udah paham. Taib. Yang sekarang yang keempat, siapa itu yang dapat? Maaf, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, cucu perempuan nggak boleh punya mu'asib. Kalau cucu perempuan punya mu'asib, maka dia jadi asobah. Siapa mu'asibnya? Cucu laki, baik sebapak seibu sama dia ataupun sepupunya dia. Mu'asib namanya itu. Kayak tadi tuh, anak saya sama anak Bang Fauzan sama-sama cucu. Ya, ibin-ibin sama bintu ibin. Ya, maka ibin-ibin akan menarik bintu ibin yang tadi dapat setengah jadi dapat asobah. Syarat yang ketiga, cucu perempuan nggak boleh punya mumathil. Siapa itu mumathil? Orang yang sama seperti dia, sama-sama cucu perempuan juga dari anak laki-laki. Baik saudara dia kandung, saya punya anak laki, punya anak perempuan 2. Nah itu kan sama-sama cucu tuh, pangkatnya sama. Atau anaknya Bang Fauzan perempuan, ya, sama-sama cucu perempuan. Dari anak laki-laki, saya juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini mumathil namanya. Kalau mumathil, maka berapa bagiannya? 2/3 dibagi jumlah cucu yang ada. Paham nih? Ini 3 syarat untuk orang yang ketiga. Yang keempat, yang dapat setengah adalah syaqiqah, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sebapak seibu. Mayit punya saudara perempuan sebapak seibu, bapaknya sama, ibunya sama, maka syaqiqah dapat setengah. Syaratnya apa? Syaratnya 4. Ya, yang pertama, mayit nggak punya far'un waris. Ya, mayit nggak punya ahli waris yang mendapatkan warisan. Seperti siapa? Anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki, cucu laki-laki dari anak laki. Kalau mayit punya punya anak laki atau cucu laki dari anak laki, maka syaqiqah nggak dapat apa-apa. Bapak saya meninggal, ada saya, ya, saya anak laki, ya. Bang Fauzan punya anak perempuan,
kan cucu tuh. Maaf, salah. Saya mayit misalnya. Saya mayit punya saudara perempuan. Saudara kandung saya nih, sebapak seibu. Ya. Begitu saya meninggal, ternyata saya punya anak laki, Arbi. Maka saudara perempuan saya nggak dapat apa-apa. Tertutup sama anak laki. Bukan dapat posisi keseluruhan ada? Nggak. Kalau ada anak laki, saudara perempuan nggak dapat apa-apa. Atau cucu laki-laki, walaupun cucu kan pangkatnya jauh. Ini saudara, ini cucu. Tetap aja kalau cucu laki, maka saudara perempuan saya nggak dapat apa-apa. Kalau laki, kalau perempuan bagaimana? Lihat. Kalau perempuan, saya punya anak perempuan sama saudara perempuan. Kalau ada saudara perempuan, anak perempuan bareng sama saudara perempuan, atau cucu perempuan bareng sama saudara perempuan, maka anak perempuan ini kalau sendirian dapat setengah, kalau lebih dari satu dapat 2/3. Berapa syaqiqah saudara saya? Sisa, asobah. Ya, sisa. Masih untung masih ada sisanya. Kalau anak laki udah gak dapat apa-apa dia. Cuma kalau anak perempuan, ya, kalau anak perempuan satu dapat setengah, anak perempuan lebih dari satu 2/3, syaqiqah dapat apa? Dapat sisa. Ini syarat pertama. Syarat kedua, kalau syaqiqah saudara perempuan pengen dapat setengah, bapak mayit harus sudah meninggal dunia. Kalau saya meninggal dunia, bapak saya masih hidup, saya punya saudara perempuan, maka saudara perempuan saya nggak dapat apa-apa, ketutup sama bapak saya. Ya, syarat kedua. Syarat ketiga, saudara perempuan saya mau dapat setengah. Kalau saya mayit nih, tidak boleh punya mu'assib. Siapa itu mu'assibnya? Saudara laki-laki mayit. Ya, saudara laki-laki mayit atau syaqiq. Misalnya saya bersaudara nih, bapak ibu saya, terus saya punya saudara laki Bang Fauzan, sama misalnya ada anak perempuan Fatimah misalnya. Kan saya saudaraan nih. Terus saya meninggal dunia, bapak saya udah nggak ada, tinggal abang saya sama saudara perempuan saya. Maka saudara perempuan saya tadinya dapat setengah, gara-gara ada saudara laki, jadi asobah. Nah, paham? Syarat yang keempat, saudara perempuan saya tidak boleh punya mumathil. Ya, siapa yang mumathil? Saudara perempuan yang lain. Saya mayit, ketika saya meninggal dunia, saya punya saudara perempuan 2, 3, 4. Nah, harusnya kalau satu dapat setengah, karena lebih dari satu dapat 2/3. Ini syarat yang keempat. Baik. Yang terakhir, orang yang dapat setengah adalah al-ukhut li'ab, saudara sebapak. Saudara sebapak, bapaknya sama, ibunya beda. Ya. Saya meninggal dunia. Ya. Syaratnya saya punya saudara sebapak, berarti misalnya bapak saya kawin 2 istri atau lebih, ya, lebih dari satu, dan ibu tiri saya punya anak juga dari bapak saya. Berarti misalnya bapak saya nikah sama, ya sekarang kan ibu yang baru nih, Ibu Azizah nih. Seandainya punya anak dari Ibu Azizah ini, ya, dan anaknya, ya, anak dari ibu saya, baik laki ataupun perempuan, ya, ini namanya ukhut, ya, li'ab. Kalau saudara perempuan, ukhtun li'ab, saudara perempuan saya, tapi sebapak doang, ibu saya beda, gitu ya. Tapi kalau saudara yang lahir laki-laki namanya bukan ukhut, tapi li'ab, saudara laki-laki sebapak, bapaknya sama, ibunya beda. Nah, kalau saya punya saudara perempuan sebapak, tadi ya, dari ibu tiri saya misalnya, bapak saya punya anak perempuan, saya meninggal dunia, dapat dia? Dapat. Berapa dia dapat? Setengah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya pertama hampir mirip sama syaqiqah. Saya mayit nggak boleh punya far'un warith. Kalau saya punya anak, maka nggak jadi setengah dia. Kalau anak saya laki-laki, atau saya punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, satu aja, maka saudara sebapak nggak dapat apa-apa, terhijab. Ya. Kalau saya punya anak perempuan, satu atau lebih, ya, kalau satu ngambil setengah anak perempuan saya, kalau 2 atau lebih 2/3, maka ukhut li'ab dapat sisa, masih untung sisa karena anak perempuan. Ya. Syarat kedua, saya mayit nggak boleh masih punya bapak, artinya bapak saya harus sudah meninggal. Kalau saya meninggal bapak saya masih ada, maka ukhut li'ab nggak dapat apa-apa. Paham nih? Ya. Syarat yang ketiga, syaratnya ukhut li'ab, ya, tidak boleh bareng sama ukhut sama asyiqah. Maaf, asyiqah. Asyiqah itu saudara sebapak seibu. Beda nih ya. Bayangin saya punya
ibu mama saya, bapak saya nikah 2 perempuan misalnya, ibu saya melahirkan saya dan Bang Fauzan misalnya, ada Fatimah, ini kan sebapak seibu namanya nih. Dari bini muda ya, saya punya saudara misalnya Fatimah atau Aisyah, berarti kan saudara perempuan sebapak. Dia dapat setengah dari saya dengan syarat yang ketiga, saya nggak punya saudara sebapak seibu. Kalau ada Bang Fauzan, maka ini Aisyah nggak dapat apa-apa, karena ada saudara sebapak seibu, ketutup. Tapi kalau dia perempuan bagaimana? Ya, kalau dia perempuan, kalau satu orang, misalnya saya punya saudara tadi Fatimah, sebapak seibu, Fatimah dapat setengah, Aisyah saudara sebapak dapat 1/6. Kalau satu orang. Kalau saudara perempuan saya 2 atau lebih, maka saudara perempuan saya yang kandung dapat 2/3, ya, dan saudara sebapak ini nggak dapat apa-apa, ketutup, habis, ya, kecuali dia punya akhun mubarak, ya. Siapa akhun mubarak? Saudara laki-laki sebapak. Istri bapak saya yang kedua punya anak perempuan dan anak laki-laki. Dari yang istri pertama, anaknya saya, Fatimah, ya, sama Zainab, ya. Kan Fatimah sama Zainab ambil 2/3 dari harta saya kalau saya meninggal. Ini sebenarnya Aisyah nggak dapat apa-apa, cuma karena dia ada saudaranya misal Ahmad, maka Ahmad bisa menarik dia jadi asobah, menyelamatkan daripada nggak dapat, ya. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ukhut li'ab nggak boleh punya mu'assib. Ini sama semua nih. Siapa mu'assibnya? Mu'assibnya akh li'ab, saudara sebapak, saudara laki-laki satu bapak. Saya meninggal, ya, saya nggak punya saudara sebapak seibu. Adanya bapak saya nikah lagi dari bini muda, saya punya adik, ya, Fatimah sama Ahmad. Maka kalau saya meninggal, ahli waris saya Fatimah sama Ahmad. Berapa mereka dapat? Asobah, sisa, ya, 2/1. Syarat yang kelima, ukhut li'ab, saudara sebapak nggak boleh punya mumathil. Siapa mumathil? Orang yang sama seperti dia. Berarti ukhut li'ab nggak boleh ada 2, ada 3. Kalau cuma 1 dapat setengah, cuma kalau 2, 3, 4 dapat 2/3. Sampai sini jelas? Ini syarat ini harus paham, ya. Nanti kalau kita masuk yang farad berikutnya, yaitu masalah rubu' dan thumun, 1/4 sama 1/8, ini akan nyambung. Ini gampang yang ini nih. Sekarang kita masuk yang al-fardhu tsani wa tsalits, ya, bagian yang kedua dan ketiga, yaitu ar-rubu' wa thumun, 1/4 dan 1/8. Kalau tadi setengah, orangnya ada 5, ya, dengan syarat-syaratnya. Orang pertama syaratnya 1, orang kedua syaratnya 2, orang ketiga syaratnya 3, orang keempat syaratnya 4, orang kelima syaratnya 5. Sekarang yang mau kita bahas orang yang dapat 1/4 dan 1/8, ya. Yang punya kitab dibuka halaman 218. Al-fardhu tsani wa tsalits, bagian yang kedua dan ketiga, ar-rubu', ya, ar-rubu'u wa thumun, 1/4 dan 1/8. Siapa yang dapat? Yang pertama, az-zauju, suami, ya, yastahiqur rub'a bi syartin wujudiyyin. Lah, suami dapat 1/4, ya, itu dengan syarat ada seseorang. Siapa seseorang ini? Wa huwa an yakuna li zauja far'un warith. Kalau dikatakan ahli warisnya suami, berarti yang meninggal siapa? Istri. Kita suami nih, kita ahli waris, berarti saya suami dari siapa? Dari istri saya. Istri saya meninggal duluan, dia punya banda, baik dia dapat dari orang tuanya atau usaha dia, atau dulu saya pernah ngasih dia emas, kan hak punya dia itu. Begitu dia meninggal dunia, ahli warisnya termasuk saya suaminya. Berapa saya dapatnya? 1/4. Kapan dapat 1/4? Kalau mayit atau istri saya punya anak, ya, baik dari saya anaknya ataupun dari suami yang lain. Dulu mungkin pernah nikah janda, dapat anak, saya nikahin janda itu, maka walaupun bukan anak saya ini, anak itu janda, ya, anak istri saya kan janda, ya, istri saya janda punya anak. Nah, walaupun bukan anak dari saya, tapi dia meninggal dunia punya anak dari suami yang manapun, maka saya dapat 1/4, karena mayit punya far'un waris. Kalau mayit nggak punya anak, nggak punya cucu,
nggak punya cicit, berapa saya dapat? Setengah. Ya, mayit meninggal dunia nggak punya anak, nikah sama saya nggak dapat anak misalnya, meninggal ya, berarti saya dapat setengah. Karena mayit atau istri saya nggak punya anak, nggak cuma anak ya, far'un waris, anak, cucu, cicit terus ke bawah. Ya, walaupun misalnya naudzubillah, ya, dia punya anak hasil zina, atau misalnya diperkosa atau zina dulu ya, karena kalau zina kan nasabnya nggak nyambung ke bapaknya ya, nyambungnya ke ibunya, tetap walaupun itu anak zina, anak dia namanya, nyambung nasabnya ke ibunya, maka saya dapat 1/4 karena mayit punya punya far'un waris. Paham sampai sini ya? Baik. Kemudian yang kedua az-zaujah, istri, satu istri, awiz zaujat atau beberapa istri. Ya, otomatis kalau disebut beberapa istri maksimal 4. Karena orang Islam itu dibatasi menikah punya istri yang bisa dia tahan itu 4 orang saja. Ada Ustadz orang nikah sampai 20 kali, sampai 50 kali misalnya. Ada. Cuma tetap aja yang ditahan sebagai istri ya 4. Ya. Ente mau misalnya udah nikah 4 istri. Ya. Tiba-tiba nemu lagi perawan cakep, mau lagi sama kita, ya nggak bisa 5, lepas 1. Yang mana Ustadz yang lepas? Bebas. Istri pertama, kedua, ketiga, 4, ente mau lepas yang mana kita? Bebas. Ya, bisa bilang sama istri yang kayak nomor 2 udah rada tua nih, mah, abang mau nikah lagi, mah abang cerai ya, saya kasih duit, saya kasih rumah, nah, saya kasih warung, Alfa, oh nggak apa-apa bang, ceraiin, nikah lagi, boleh nggak apa-apa, ya. Ini nggak boleh 5, udah 5 nambah lagi 6, nggak boleh ya. Lewat dari 4 maka pernikahan berikutnya dianggap tidak sah. Kalau tidak sah masih dipaksakan, maka kalau berhubungan badan dihukumi zina. Hati-hati. Waktu itu kan pernah tuh viral di SCTV ya, orang Madura apa disebutnya kiai lagi, istrinya 8. Ini paham apa ini ya? Kadang orang menafsir, makanya kalau baca tafsir, baca ayat Al-Quran tanpa tafsir itu kadang suka keblinger. Kan kata Allah di Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i, berapa? Mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kita ikut kaidah bahasa Arab, sebenarnya arti mathna itu 2. Ente masuk ke ruangan mathna ya, 2 ya, maksudnya langsung berdua gitu. Jangan sendirian, jangan bertiga, 2. Kalau orang nggak pakai tafsir bacanya masna 2 sama 2 4. Wah, berarti boleh nikah 4. Wa thulatha 3 tambah 3 6 atau 6 boleh. Wa ruba' 4 tambah 4 8, nikah 8 boleh. Ini ngaco nih. Tafsiran ngaco begini. 4 paling banyak. Itu pun kita udah mikir-mikir tuh. Ya, puyeng udah, ya. 4 ya. Ya kecuali kalau istrinya taat, nurut, gak banyak nuntut, enak gitu. Ya kalau 4 nuntut semua, bawel semua, aduh, nggak betah kita di rumah. Ya, jangan 4, 1 bawel, nggak betah. 1 ya, mau pulang kita puyeng, aduh, dimarahin lagi dah, aduh, berantem lagi dah, itu mau pulang takut. Itu 1, gimana 4 gitu. Oke, tuh Habib Umar Fit. Dulu istri saya waktu lebaran ngelaporin, Bib, mau ngafit nih kalau bercanda sama teman-teman kawin lagi gitu kan. Kata dilaporin saya sama Habib Umar, gurunya ya. Kata Habib Umar, enggak ngafit mah ya, dia enggak nambah lagi dia. Habib Umar gitu ya. Fit, ente kalau mau cepat mati kawin lagi dah. Gitu. Kalau mau cepat mati kawin lagi. Cepat mati ente. Mati. Pusing kata Habib Umar. 1 aja pusing ya. Iya Beb, Habib kan baru 1 sih, 1. Kalau Habib 2, saya pikir tuh, enggak Habib Umar enggak, Habib mah 1, enggak sama dia, kayak Fauzan enggak sama dia. Enggak tahu udah gimana ntar ya. Ya, Habib Umar gitu. Jadi kalau mau istri lebih dari 1 ya, lebih dari 4 maaf, ceraiin 1. Ya, ceraiin 1 nambah. Atau misalnya ente mau nambah 4. Udah punya 4 nih. Wah, ganti lagi nih 4, baru-baru semua nih, maka 4 ceraiin semua ya, kan akad lagi 4 ya. Dan itu banyak ada beberapa orang yang nikah banyak bahkan puluhan kali akad,
bukan karena main-main sama perempuan, enggak. Seperti Sayyidina Hasan, ya, anaknya Sayyidina Ali, cucu Nabi kita Muhammad SAW, itu dalam riwayat itu nikahnya udah puluhan kali itu. Kenapa? Bukan karena dia ingin mempermainkan perempuan, cuma karena wali perempuan itu pengen banget anaknya dinikahin supaya dapat keturunan. Gitu. Siapa yang nggak bangga punya cicit Rasulullah? Ya kan, besan sama Rasulullah, bayangin tuh. Besan Rasulullah, besan Sayyidina Ali. Ya, biarin dah habis hamil dicerai nggak apa-apa. Yang penting saya udah punya cucu nih, nyambung nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan enak gitu. Ya. Dan sekarang masih aja begitu, masih sebagian orang begitu. Nikah sama Habib, nggak apa-apa Habib, habis ini ceraiin aja nggak apa-apa. Yang penting dapat Habib, anaknya kan Habib. Ya, bapaknya segaf, anaknya segaf. Biarpun kata emaknya orang Garut, orang Sukabumi, tetap aja segaf. Ya, karena nasab ikut ke bapak. Gitu, ya. Jadi ada sebagian orang yang nikah banyak itu bukan karena memang mau main-main, bukan. Karena orang pengen tabarukan, nyari berkah. Ya, kalau sama saya belum ada yang menawarin tabarukan nih, ya. Kalau tawarin mikir-mikir juga. Ya, dulu saya pernah selesai khutbah di Ciragil, khutbah Jumat, selesai sholat, salam-salaman, ada bapak-bapak salaman sama saya. Kiai, Masya Allah, Anda dengar khutbah antum nangis Kiai, enak banget. Duh, ya, Anda mau nanya apa Pak? Antum udah nikah belum? Waduh, pertanyaannya langsung gitu. Ini nih. Emang kenapa Pak? Anak saya dokter. Saya lagi cariin jodoh. Kayak sama antum cocok, saya cocok banget ini. Waduh. Permasalahannya saya udah nikah, udah sebulan nikah waktu itu. Ya. Jadi udah saya udah nikah Pak. Baru sebulan saya nikah. Ya, telat saya dong gitu. Tapi dia nggak nawarin. Yang kedua nggak apa-apa dah gitu. Kalau tawarin tuh saya tanya Habib Umar, Bib ada yang nawarin Bib kan? Ya, kacau juga tuh. Ya, godaan tuh, ya. Tapi kalau emang ente bisa adil, silakan, ya. Tapi kalau istri saya sih nggak mau deh digituin dia. Silakan. Tapi saya mau, tapi jangan sama saya lagi gitu. Anak-anak saya bawa. Sepi kita, nggak ada anak-anak, ya. Nah, jadi pikir-pikir dah kalau mau nambah, ya. Satu aja kadang kita pusing. Gimana Pak Ji? 3. Oh, DPR. Iya. Ya dia DPR duitnya banyak. DPR duitnya banyak. Rukun, iya. Ada yang begitu dulu kan almarhum Bu Haji Malik, ya kan? Di tiga lantai itu. Satu-satu. Rukun, akur. Nah, itu kita harus belajar ilmunya gimana itu. Biar bisa rukun, gitu ya. Diklok aja sama kita. Cuma nggak juga sih kadang kelihatannya doang, enak kelihatannya doang. Tapi sebenarnya dia pusing juga itu. Tergantung niat ya. Ya. Ada lihat kelihatannya enak padahal enak banget. Kita nggak tahu juga kan. Gitu. Ya. Jangan 2, ada yang bilang begitu. Kalau mau nambah walaupun poligami jangan 2, 3. Karena bersaingnya sehat. Ya. Jadi saling cari perhatian suami. Cuma kalau 2 doang, ini nggak bisa dah, puyang kepala kita. Gitu ya. Katanya begitu. Ya nggak tahu dah. Yang mau praktek enggak ya silakan aja dah. Saya nggak menyarankan, ya. Jadi kalau ada istri 1 atau istri lebih dari 1, mereka dapat berapa? Mereka dapat 1/4. Syaratnya apa? Syaratnya harus tidak ada seseorang. Siapa seseorang ini? Far'un waris. Kalau mayit meninggalkan istri, berarti yang mati siapa tuh? Suami. Ya, mayit meninggalkan istri, suaminya itu punya anak. Ya. Mau laki, mau perempuan, mau 1, mau 2, atau cucu, atau cicit, dan seterusnya, maka sang istri yang tadi dapat 1/4, dia nggak jadi 1/4, dapat berapa? 1/8. Jelas nih? Ya, kalau punya anak, punya cucu, punya cicit, dapat 1/8. Saya kasih contoh sekarang. Ya, tuh lihat di halaman 219 ada zaujun, suami, ya. Sama ibnun. Zaujun suami mayit, berarti yang meninggal istri. Ibnun anak laki dari mayit, ya. Istri meninggal punya suami, punya anak. Ingat ya, ini anak nggak harus anak dari dia. Anak dari mana aja, mau anak hasil zina, naudzubillah, anak dari suami yang sebelumnya, ya. Maka suami ini harusnya kalau nggak ada ini dapat berapa suami?
setengah. Cuma gara-gara ada ini 1/4. Anak dapat berapa? Asobah, sisa. Ya. Nah, kalau begini asal masalah berapa? Cuma ada satu bilangan 4, berarti asal masalah 4. Suami dapat 1/4 dari 4, 1. Berapa sisanya? 3. Kalau duitnya ada 4 miliar, suami dapat 1 miliar, harta istri, anak dapat 3 miliar. Kebanyakan dah, 4 juta aja dah. Suami dapat 1 juta, anak dapat 3 juta. Ya. Hah? Iya, ngayal doang kan, puyeng. Lihat gak pernah. Masalah kedua, mayit meninggalkan jah. Siapa jah? Zaujah, istri. Ya, sama meninggalkan am. Am itu siapa? Paman. Pamannya mayit. Misalnya saya meninggal, saya punya istri, saya nggak punya anak. Ada istri saya sama paman saya. Paman saya berarti siapa? Saudara bapak saya. Saudara laki dari bapak saya. Berapa istri saya dapatnya? Hah? 1/4. Kenapa 1/4? Karena saya nggak punya anak. Ya. Lalu paman saya berapa dapatnya? Asobah. Maka asal masalah sama seperti ini. Asal masalah 4. Istri dapat 1/4 dari 4, 1, sisa 3. Maka yang dapat banyakan paman saya. Walaupun misalnya paman saya berantem mulu sama saya, dia dapat 3. Bini saya yang nemenin saya dari 0, dari susah, cuma dapat 1. Wah, kalau begini nih kesian istri saya nih. Makanya sebelum meninggal dunia hibahin semua sama bini. Ya, kalau kita sama yang mau dapat warisan nggak cocok nih. Ya bayangin, istri kita nemenin kita dari susah sampai kita sukses. Paman kita nyakitin kita mulu, musuhin kita. Tapi kalau pakai faraid, mau nggak mau, tetap aja dapat dia. Biar kata waktu kita meninggal dia gak nyolatin kita, nggak nguburin, gak ikut tahlilan, dapat paman. Ya, makanya kalau nggak pengen begini, hibahkan sebelum ente meninggal dunia. Karena kalau pakai logika nih, kesian istri. Ya, berjuang bareng-bareng dari nggak punya apa-apa sampai dulu hidup ngontrak di Legoso, ya, sampai punya rumah 3 ntar, ya, villa 4, ya, dapatnya cuma segini, ya. Hah? Jangan dibuka, jangan dibuka, ya, nggak, orang sono baji, orang sono bukan orang sini, ya. Jadi kalau nggak pengen begini, hibahkan masih hidup, ya, supaya ya sama-sama ngerasain lah, sama-sama enak gitu ya. Baik, masalah terakhir, contohnya masalah berikutnya, zaujah sama ibn atau zaujah maaf kemepetan, jah dengan binit dengan am. Ya, zaujah, istri. Dapat berapa istri sekarang? Istri ini ada 2 misalnya. Istri 2. Nah. Ya. Ada istri 2 di sini. Ini muka-muka istri 1 semua ini ya. Nggak ada yang 2 nih. Bukan, ini berarti muridnya saya, bukan murid Bang Fauzan nih. Ini 1. Ya. Bini 2. Ada anak perempuan. Ada paman. Berapa istri kita dapat 2 ini? 1/8. Oh, karena ada anak perempuan, walaupun perempuan, ya. Terus anak perempuan dapat berapa? 1 orang? 1/2. Asobah. Ada 8, ada 2. Berapa bilangan yang bisa dibagi 8 sama 2? 8. Asal masalah 8. 1/8 dari 8? 1. 1/2 dari 8? 4. 4 tambah 1, 5. 8 kurang 5? 3. Am dapat 3. Lumayan. Sisa, namanya sisa kan tergantung, ya. Istri tetap dapat 1, kesian tuh. Udah 1 bagi 2, dia bini 2. Ya Allah, harta 8 juta. Bu, kata anak perempuannya, ibu dapat 1 juta dari bapak. 1 juta. Dan dibagi 2, bu, karena bini 2, ada bini muda. Gope-gope, ya Allah. Sedih banget ini.
udah bayar tahlil mahal, cuma dapat gope, ya. Jadi repot. Ini kalau 2, kalau 4, bagi 4. Tetap aja dapat 1/8. Ini 4 nih. Berarti 1 ntar bagi 4. Ya, 1/4 dapatnya. Paham ya? Baik, masalah berikutnya. Zauj, suami, ya. Kemudian ada ibn, kemudian ada binit. Ya. Berapa suami? Berapa 1/4? Ada anak 1/4. Anak laki sama anak perempuan, berapa dapatnya? Asobah. Harusnya binit dapat setengah. Cuma karena ada anak laki, jadi sisa bareng-bareng. Ada apa? Angka cuma 1 nih, 4. Berarti asal masalah 4. 1/4 dari 4, 1. Sisa berapa? 3. 3, palanya laki 2, pala perempuan 1. Berarti laki dapat 2, perempuan dapat 1. Paham? Ya. Kita balik sama ke setengah tadi. Enggak apa-apa ya, lewat dikit Isya ya. Karena kalau ada ngomongin warisan harus ngitung. Contoh ada zauj, ada ibn, ada binit, ada tibin. Tahu tibin ya? Bintu ibin. Ada goh, ada khotab. Ini semua pemeran setengah kecuali ibin. Suami dapat berapa? Hah? 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak. Ibin dapat berapa? Asobah, anak laki. Anak perempuan? Asobah, ngikut sama ibin. Cucu perempuan dari anak laki? Kenapa mahjub? Ada ibin. Zong. Goh, berapa? Mahjub. Kenapa mahjub? Ada ibin. Khotab dapat berapa? Mahjub. Kenapa? Tuh lihat tuh, hebatnya anak laki tuh. Kalau udah ada anak laki, tutup semua. Bahkan ada paman di sini, cing. Apa? Dapat nggak cing? Nggak dapat. Maaf cing, nggak dapat cing. Cucu, ikut-ikutan cucu. Ibin. Cucu laki nih, dan anak laki. Nggak dapat. Nih, kalau punya anak laki, aman harta kita, nggak kemana-mana. Jadi yang nikah belum punya anak laki, terus usaha. Kalau belum dapat dari itu, cari biang lain. Ya, paham nih? Ya. Baik. Sekarang jadi masalah gini, ibin nggak ada, ibin nggak ada, ya. Zauj tetap dapat 1/4 karena ada binit. Binit berapa? Setengah. Tibin berapa? Cucu perempuan dan anak laki 1/6. Kenapa? Karena binit sudah ngambil setengah, ya, sisa 1/6. Syagigoh berapa? Asobah. Baik. Khotab berapa? Ya tadi yang apa yang dapat setengah, yang nomor 5 khotab. Kalau khotab berbarengan dengan asyiqa, dia mahjub. Paham ya? Gak usah masuk deh, karena bukan bagian ntar. Paham nih? Ya. Berarti kalau begini asal masalah berapa? Ada 4, ada 2, ada 6. Bilangan yang bisa dibagi 4, 2 sama 6. 12. Berapa 1/4 dari 12? 3. Berapa setengah dari 12? 6. Berapa 1/6 dari 12? 2. Dia sisa, coba jumlahin. 3 tambah 6, 9 tambah 2, 11. Sisa 1. Khotab. Paham sampai sini? Ya. Mungkin nggak begini? Mungkin nggak kejadian? Mayit meninggal, ya, meninggalkan suami, istri, anak laki, anak perempuan. Mungkin nggak?
Ayo, mungkin nggak? Mungkin. Setuju semua? Ada orang meninggalkan suami, meninggalkan istri, anak laki, anak perempuan. Ya, mungkin nggak masalah seperti ini? Hah? Mayit, ada mayit nih. Matal mayit. Ya, dia meninggal, dia punya suami, punya istri, punya anak laki, punya anak perempuan. Mungkin nggak? Hah? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya orang kalau mati, ya kalau nggak perempuan, laki dia kan. Ya nggak mungkin dia punya laki juga, dia punya istri juga. Nggak mungkin. Hah? Yang lakinya dua kan nggak mungkin ya. Nah, nggak, ini kan laki sama suami sama istri nih. Nggak mungkin orang mati meninggalkan suami meninggalkan istri. Ya kan dia apa jadinya? Ya, laki bukan perempuan bukan. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau ini nih zauj sama zaujah ini harus salah satunya yang mana? Pasti salah satu. Nggak mungkin dua-duanya. Kalau anak laki, anak perempuan bisa. Kalau bininya dua, istrinya satu mati. Apa? Bininya dua yang mati, istrinya doang. Bini dua, ya. Istrinya yang salah satu istri meninggal. Berarti yang ditinggalin siapa? Suami. Suami. Ada istrinya? Bukan. Ini madunya dia, bukan istri. Dia nggak punya turunan istri. Nggak punya turunan, dan bukan ahli waris dia. Ya, itu madu namanya, ya. Nggak mungkin. Jadi masalah seperti itu nggak mungkin. Sampai sini jelas ya. Jadi kita malam ini membahas 3 ashabul farad yang setengah, seperempat, seperdelapan, ya. Kalau ini yang setengah, seperempat sama seperdelapan gampang dah, ya. Suami dapat seperempat kalau mayit punya anak, ya. Kalau nggak punya anak setengah tadi yang di awal. Yang kedua istri dapat seperempat kalau mayit nggak punya anak. Kebalikan ya. Suami dapat seperempat kalau istri punya anak. Istri dapat seperempat kalau suami nggak punya anak. Tapi kalau suami punya anak, seperdelapan. Baik istri satu ataupun 4. Dan bukan berarti seperdelapan masing-masing, enggak. Seperdelapan dibagi 4. Paham ya? Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kan semua ke bawah ya, bukan ke atas kan? Maksudnya ke bawah? Ini kan misalnya tadi, misalnya bapaknya mati, kan urusannya masih ke bawah. Kalau bapaknya dia punya bapak yang bapaknya mati, atau dia masih kakek. Oh, ntar lihat ke hijab atau enggak, gitu. Itu belum ke situ ntar. Ntar jadi ada ahli waris yang bisa kayak tadi tuh, ibin. Ada ibin aja menghijab semua itu. Jadi ada satu orang yang bisa atau beberapa orang yang bisa menghijab orang-orang yang lain. Nah, ntar kalau seandainya ahli waris ada, semua ada nih, masih hidup semuanya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Siapa yang dapat? Yang dapat cuma lihat suami atau istri, atau ya, bukan dua-duanya. Ya, kalau meninggal istri berarti suaminya ada, kalau meninggal suami berarti istrinya ada. Lalu yang ahli waris lagi yang pasti dapat, yang nggak mungkin kecoret, abun. Bapak pasti dapat. Yang kedua, yang ketiga, ummun. Ibu pasti dapat. Yang dapat lagi ibnun. Pasti dapat, anak laki. Bintun pasti dapat. Ini 5 orang ya yang tidak mungkin tercoret bagiannya kecuali ada pencegah. Kemarin tuh pencegahnya misalnya beda agama atau budak atau membunuh sang mayit, maka nggak dapat. Cuma kalau nggak ada pencegah, dia dapat semua ini. Ya, jadi kalau kita posisinya sebagai suami, insya Allah aman. Kita posisi sebagai bapak, insya Allah aman. Sebagai ibu, aman. Anak laki, anak perempuan, aman. Pasti dapat. Dengan syarat ada harta warisnya. Ya, kalau nggak ada harta warisnya, mau dibagi. Saya anak laki, kuat posisi, iya. Hartanya nggak ada. Dapat apa kita? Nggak punya apa-apa ibu bapak kita, ibu kita. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup, ya. Ibin atau ibin dari nenek yang lain itu masuk muasib atau muasilnya? Oh, dari nenek lain. Berarti ada orang, saya bagan dulu ya biar nggak bingung nih. Misalnya Ahmad, dia nikah sama Fatimah, gitu ya. Dia punya anak nih, ya. Berapa anaknya, 1 atau 2? 2 lah, ya. Muhammad. Jangan kalau perempuan jadi nggak dapat bagian.
anak cucu dan anak perempuan nggak dapat. Ya, Toha nikah, dia punya anak Aisyah, sama Toha punya anak Zainab. Nah, ini dua-duanya cucu perempuan dari anak laki. Ya. Terus pertanyaan ente tadi gimana? Ahmad nikah lagi sama perempuan lain. Misalnya namanya Rugaya. Ya, punya anak lagi nih. Anak laki dulu ya. Laki ya. Karena kalau ini enggak, Mahmud misalnya. Mahmud punya anak lagi, perempuan ya. Perempuan. Laki apa perempuan maunya? Oh, dua. Berarti misalnya namanya Taufan. Ya. Sama Novi. Ya. Pertanyaan nanti gimana? Yang meninggal sekarang siapa? Ahmad meninggal. Ya, Ahmad meninggal. Maka Rughayyah sama Fatimah ahli waris enggak? Ahli waris. Kenapa? Karena dia istri. Ya. Terus ini misalnya udah meninggal sebelum Ahmad gitu ya. Karena kalau dia masih hidup, dia nggak dapat apa-apa nih. Ya. Ini kalau Ahmad anaknya 3 laki semua, dia meninggal 1 aja masih ada, cucu nggak dapat semua. Cucunya dari dia kena kapus semua, nggak dapat. Sekarang kita gambarkan Toha, Muhammad, Mahmud udah meninggal sebelum Ahmad, gitu ya. Berarti kan waktu Ahmad meninggal yang ada cucu saja. Ya. Yang mana cucunya? Yang mana yang dapat dari 3 ini? Dari 4 ini? Apakah cucu dari Fatimah atau cucu dari Rughayyah? Dua-duanya dapat, walaupun beda nenek. Ya, ini kan manggilnya nenek nih, nenek, ya kan? Ini juga nenek, ya dia manggilnya nenek juga nih sama nih, karena sama-sama nenek ya. Nah, yang mana dapat? Semua dapat, karena nisbatnya itu bukan ke sini, tapi ke Ahmad. Apanya Ahmad ini? Cucu perempuan dari anak laki, lo dapat udah. Ya, jelas ya? Hah? Fatimah kan istri. Taufan dapat, dia cucu laki dari anak laki. Yang meninggal Fatimah, beda nih ceritanya. Kalau Fatimah meninggal, maka ahli warisnya Ahmad suaminya. Ya, ini misalnya meninggal duluan sebelum Fatimah nih. Muhammad meninggal, Toha meninggal. Ini belum. Setelah dia meninggal Fatimah. Berarti Ahmad sebagai apa nih? Suami. Dapat berapa Ahmad? 1/4. Kenapa 1/4? Ada cucu. Nah, yang kemudian siapa cucu yang dapat? Aisyah sama Zainab. Ini dapat nggak nih? Taufan sama Novi? Enggak. Bukan cucu saya nih. Bukan kata Fatimah, ini bukan cucu saya, cucunya Rughayyah. Jadi nggak dapat, dia nggak ada bagian. Jelas. Ahmad meninggal? Oh, iya. Kalau Ahmad meninggal, berarti yang kita bahas Zainab misalnya. Siapa muasibnya? Taufan. Jadi ntar nih berempat dapat asobah. Taufan 2 kepala, ini Novi, Aisyah, Zainab masing-masing 1 kepala. Iya, walaupun beda nenek, ya, tapi dia muasib. Begitupun ini kalau misalnya Taufan nggak ada misalnya, yang ada Novi, Aisyah, Zainab, ya, maka ini Novi dapat terhadap Aisyah, dia sebagai mumathil. Harusnya Novi kalau sendirian dapat setengah, tapi ada cucu lain Aisyah, Zainab, maka dapat 2/3. Jelas? Ya, ada lagi yang menanya? Ya. Belajar ini nih biar tahu urutan dulu. Duitnya belakangan itu mah. Ya. Kayaknya sih praktek duitnya rada lama. Kadang nggak dapat juga. Sampai sini paham? Ya. Misalnya istri kan ada juga yang istri punya suami 2. Istri punya suami 2. Gimana itu? Poliandri. Maksudnya meninggal kawin lagi. Enggak. Ya. Sebelum lanjut pertanyaan, kalau ada perempuan nikah 2 kali dengan 2 laki-laki yang berbeda, maka pernikahan yang kedua nggak sah. Selama pernikahan pertama belum cerai,
ya, belum ada kata cerai dari suami ataupun belum ada khulu yang diceraikan oleh hakim, maka tetap itu istri orang. Kalau istri orang dinikahin sama laki-laki lain, maka tidak sah pernikahannya. Kalau dia tahu itu nggak sah, tetap bodo amat, cinta mati. Laki lu juga udah nggak pernah kelihatan, udah kawin sama gua aja, maka zina jatuhnya. Hah? Kalau meninggal, maka yang laki nggak sah tadi bukan suaminya, nggak ada hubungan, bukan ahli waris. Yang dapat malah siapa? Suami yang nggak pulang-pulang, Bang Toib itu. Ya. Begitu istrinya meninggal, dia datang. Istri saya mana meninggal? Dapat warisan dia, walaupun udah ninggalin bertahun-tahun. Ya. Walaupun masih dari dua, jadi dia kan ya. Jadi dua, laki-laki dua. Ya terus, ya oke. Terus masalah pertanyaannya? Apakah dari anak itu ambil dia punya anak nih? Apakah warisan dari? Oke. Ya, Fatimah. Ya, jangan Fatimah dah, jelek banget, nama cakep. Laki dua, ya. Misalnya Susi, si milik Kitty. Ya. Nih kebringer, lah nikah sama dua laki-laki. Anca, sama Soleh, kurang ajar Soleh nih. Laki kedua Soleh nih kurang ajar. Ya. Ini yang pertama nih, ya, ini yang kedua. Otomatis ini yang sah, ini yang nggak sah, ya. Dari sini pernikahan sini dia dapat anak, ya, misalnya namanya Diki, ya, Diki boleh nikah lagi walaupun nggak sah nih, punya anak, yang nggak sah pernikahan ya, Dodi. Nah, ini anak di luar nikah, nggak sah nikahnya maksudnya, ini anak sah, ya. Pertanyaan sekarang, kalau Anca meninggal duluan, siapa ahli warisnya? Susi. Berapa Susi dapatnya? 1/8. Kenapa? Karena punya anak Diki. Diki berapa dapatnya? Asobah. Dia ngambil sisanya semua. 7/8 dia semua. Ya. Sekarang kebalikan. Ya. Yang meninggal Soleh. Namanya cakep Soleh. Ngambil bini orang. Ya. Soleh meninggal. Ya. Dia pun waktu berhubungan sama Susi punya anak Dudi atau Dodi. Ya. Apakah ketika Soleh meninggal, siapa ahli warisnya pertama? Susi. Susi nggak? Iya, istri. Hah? Enggak sah. Enggak. Dia bukan ahli waris. Kenapa? Bukan istri, karena di alam syariat dia dianggap istri, nggak sah. Orang lain nanti zina sama dia. Terus Dodi dapat warisnya nggak? Kenapa nggak? Karena nasab nggak nyambung. Biar kata dari segi medis, kedokteran bilang anak biologisnya dia, tapi dari segi syariat, oh ente bukan anak ente itu, ini anak emaknya. Paham? Beda masalahnya kalau yang meninggal Susi, si milik Kitty, ya. Anca masih hidup, Bang Toyib nggak pulang-pulang. Soleh yang ambil kesempatan masih hidup. Dudi masih ada, Diki masih ada. Meninggallah Susi. Siapa ahli warisnya pertama? Anca ahli waris nggak? Iya. Ahli waris. Berapa Anca dapat? 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak. Soleh dapat nggak? Kenapa nggak dapat? Nggak sah, bukan suami dia. Kan suaminya, ya. Oke, kalau ini dapat 1/4, siapa lagi ahli warisnya? Diki dapat? Dodi? Dapat apa enggak? Ini ada yang dapat nih? Dapat. Kenapa dapat? Karena nasabnya ke sini dia. Ini anak Susi walaupun hasil zina, tapi nasab nyambung ke dia walaupun ke bapaknya enggak. Jadi kalau yang meninggal Susi, ya anak Susi nih, walaupun hasil zina. Berarti ahli warisnya Diki, Dodi, Anca. Iya nggak ada duit, ini keluar duitnya. Ya, siapa tahu emaknya kaya, iya. Doain kawin, ini kan perempuan gimana? Sama saya jelas. Ada lagi pertanyaan? Enak ya kalau bayangin begini enak tuh. Cuma duitnya kagak ada. Jadi bajingan. Tapi yang penting kita tahu dulu dah. Siapa ahli warisnya, jadi ntar begitu meninggal kita nggak berharap yang nggak mungkin, wah kayak saya dapet nih, ya enti siapa, enti ponakan, masih ada anak, masih ada, masa ponakan nggak dapet, ya ntar dulu, masih ada encingnya, masih ada anaknya, nggak bisa, ya jadi ada aturannya, jelas. Dan juga kita udah bisa kebayang kalau misalnya istri kita meninggal, dia punya apa nih, ruko, wah saya cuma dapat 1/4 dari rukonya. Dan jangan ngarepin meninggal tapi ya, jangan dah.
Jadi kalau ingin semuanya dapat sama rata, jangan wasiat, karena wasiat ke ahli waris nggak sah, tapi hibahkan ketika kita masih hidup. Ya, bisa dengan cara hibah, bisa dengan cara wakaf, bisa dengan cara ikrar, boleh. Pilih yang mana aja. Kalau wakaf, misalnya saya wakafin ruko ini buat istri saya dan keturunannya, berarti istri kita dapat. Ya. Atau saya wakafkan tanah saya buat jamaah Nurul Yakin. Setiap dapat kontrakan jamaah Nurul Yakin bagi-bagiin. Tapi itu pakai notaris atau enggak? Sebaiknya pakai notaris supaya tercatat dari segi negara sah dua-duanya. Jelas nih? Baik ya, cukup, kita belum sholat Isya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami hukum faraid, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan ketika menerima harta waris dari keluarga kita. Apakah kita berhak atau enggak, supaya kita nggak ngambil hak orang lain. Kalau emang kita ada hak, silakan nanti perjuangin. Kalau emang nggak ada hak, jangan marah-marah. Masa saya ponakan nggak dapat? Ponakan yang ngurusin, ya, anaknya nggak ada ngurusin, ya ada anak, tetap aja ponakan nggak dapat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua beribadah, bermuamalah sesuai ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.